Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, kembali lagi saya cuti atau rehat agak lumayan lama ya dari aktivitas saya di channel YouTube Penerus Pejuang ini. Namun demikian, saya sebetulnya juga masih mengikuti walaupun tidak intens lagi membuat channel dalam beberapa waktu terakhir ini. Baiklah, tanpa berlama-lama dalam video saya kali ini, saya akan membahas dengan perkembangan terakhir dari tuduhan ijazah palsu yang ditimpakan pada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, yang sampai hari ini ternyata spektrumnya semakin meluas. Bahkan saat ini sudah melibatkan para petinggi negeri atau para mantan petinggi negeri. Kabar terbaru adalah dilaporkannya Rismon Hasyihullan Sianipar oleh mantan Wakil Presiden RI ke-10 sekaligus mantan Wakil Presiden RI ke-12 Muhammad Yusuf Kalla ke Bareskrim Mabes Polri ya, di mana dalam laporan tersebut Rismon dianggap telah menyebarkan kabar bohong atau fitnah menyangkut kepada mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla. Baiklah, tanpa berlama-lama akan saya putarkan video dari M. Yusuf Kalla saat beliau melaporkan Rismon Hasyihullan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri. Untuk membuat laporan polisi, saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai Rusuri dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya, dan kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Sampai di situ dulu ya. Saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf Kalla tadi, di mana beliau melaporkan Rismon Hasyihullan Sianipar karena menurut beliau Rismon itu mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla itu membiayai atau memberikan dana kepada Roy CS dalam hal mereka meneliti ijazah milik mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Walau sudah banyak diulas oleh berbagai kalangan bahwa video menyangkut pengakuan Rismon tersebut adalah produk dari AI, tapi untuk memberikan kepastian hukum tidak ada salahnya kalau Pak JK melaporkan ini ke Bareskrim. Nanti pihak kepolisian yang akan melakukan penyelidikan apakah itu benar produk AI atau benar-benar real omongan dari Rismon, meskipun dari berbagai kalangan sudah mengatakan bahwa itu produk AI. Tapi tidak ada salahnya beliau melaporkan, nanti kan bisa diuji apakah tuduhan itu benar atau tidak, seperti itu. Yang kedua, saya juga sangat setuju ya kalau Pak JK itu masih memegang etika bahwa beliau pernah mendampingi Pak Jokowi sebagai wakil presiden di tahun 2014 sampai 2019 atau periode pertama dari kepemimpinan Pak Joko Widodo, sehingga
tidak mungkin beliau sampai memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu untuk menyelidiki ijazah dari Pak Jokowi. Itu saya juga cukup percayalah dengan statement Pak JK tadi. Tapi akan saya lanjutkan dengan statement Pak JK berikutnya. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan, perpecahan, maki-makian di titik. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Jadi tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Kan? Kasih lihat masyarakat saja, selesai. Dalam statement yang terakhir ini saya kurang sependapat dengan Pak JK ya. Mungkin memang sekaliber Pak JK itu tidak mengikuti permasalahan ini secara detail ya, mungkin hanya sekilas-sekilas, bahkan mungkin hanya mendengar saja. Tapi jelas dengan kaliber seperti Pak JK tidak mungkin beliau mengikuti persoalan ini secara detail dari hari ke hari, tidak mungkin. Jadi saya maklum kalau beliau tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Memang kalimat dari Pak JK itu bahwa beliau menyarankan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya selesai. Kalimat itu memang sudah dipakai oleh kelompok penduduk ijazah palsu untuk memberikan framing bahwa mereka sebetulnya hanya bertanya tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi memilih ke jalur hukum. Begitulah kira-kira framing dari kelompok tersebut. Dan Pak JK dalam statementnya terakhir itu ya hampir mirip dengan para penuduh ijazah palsu itu. Bukan berarti Pak JK berada dalam satu kelompok itu, bukan. Tapi itu memang kalimat yang sudah disebarluaskan oleh kelompok mereka, oleh kelompok penuduh, sehingga masyarakat umum akhirnya memiliki persepsi bahwa tinggal tunjukkan ijazahnya selesai. Padahal tidak. Ini Pak JK juga harus tahu. Dari video ini saya akan memberitahu Pak JK ya bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Kalau seandainya mereka, para penuduh ijazah palsu itu dari awal bertanya baik-baik, saya yakin Pak Jokowi akan menunjukkannya. Mereka bertanya baik-baik, datang dengan baik-baik, dengan penuh keadaban, pasti ditunjukkan. Toh hal itu sudah pernah dilakukan kepada para wartawan ketika mereka bertandang ke rumah Pak Jokowi di Solo sebelum TPUA dan gerombolannya menggeruduk rumah Pak Jokowi. Para wartawan itu sudah ditunjukkan ijazahnya. Bahkan digelar perkara khusus Polda Metro Jaya pada Desember yang lalu pun pihak kepolisian sudah menunjukkan kepada para tersangka juga kepada para penasihat hukumnya. Bukti-bukti sudah banyak disampaikan, testimoni sudah banyak disampaikan. Artinya itu memang tidak akan selesai ketika ditunjukkan. Jadi memang seperti sudah saya sampaikan, bagi para penuduh ijazah palsu, menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu sudah merupakan suatu ideologi bagi mereka. Itu susah dirubah lagi. Itu seakan-akan sebuah keimanan bagi mereka. Kalau tidak percaya, akan saya tunjukkan buktinya satu persatu berikut ini. Fonfes atau lain-lainnya, bahwa kalau itu adalah ijazah aslinya, maka itu palsu. Maka kalau itu ijazah asli, maka itu palsu. Ijazah UGM-nya palsu.
Itulah Rizal Fadilah ya, yang dulu kalau tidak salah dia selaku wakil ketua dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. TPUA itu sendiri didirikan oleh Habib Rizik sesuai dengan pengakuan Al-Katiri di podcastnya Refli Harun beberapa bulan yang lalu. Jadi memang sosok seperti Rizal Fadilah yang berada di klaster 1 ini memang seorang yang sangat fanatik. Bahkan mungkin bisa jadi dia memang bagian dari kelompoknya Habib Rizik. Bisa jadi semacam kelompok FPI atau apalah seperti itu. Yang jelas dia sangat ideologis sekali. Tadi mengatakan bahwa meskipun ijazah itu asli tapi tetaplah palsu. Ini luar biasa kan? Artinya mau diteliti seperti apapun bagi Rizal Fadilah dan juga gerombolannya itu tetaplah palsu. Sehingga mereka kemudian akan menghukum Jokowi, bahkan akan menggantung Jokowi seperti yang diyel-yelkan oleh Rizal Fadilah tadi. Coba akan saya tunjukkan bukti video berikut ini. Enggak, main panjang, enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri misalnya, nih loh ijazah saya. Udah, apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Harus diperiksa. Nih loh ijazah saya. Udah, apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Harus diperiksa. Nah, itu tadi video dari Roy Suryo Tifa di channel Sentana TV yang diasuh oleh Michael Sinaga. Di video tersebut sangat jelas sekali bahwa Roy dengan tertawa terbahak-bahak mengejek bahwa meskipun Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka masalahnya belum selesai. Itu sudah diomongkan sendiri oleh Roy Suryo, juga diiyakan oleh Tifa dari klaster 2. Jadi tidak seperti yang diucapkan oleh Pak Yusuf Kalla atau oleh masyarakat umum yang lainnya bahwa tinggal tunjukkan ijazahnya selesai. Tidak. Roy Suryo dan Tifa sendiri sudah mengatakan meskipun ijazah itu ditunjukkan, maka masalah belum selesai. Harus diserahkan pada mereka, harus diteliti oleh mereka, dan yang pasti harus sesuai dengan kesimpulan di otak mereka. Kalau tidak sesuai dengan kesimpulan di otak mereka, maka itu tidak valid. Harus sesuai. Dulu sudah pernah saya putarkan videonya. Roy Suryo sudah jauh hari sudah mengatakan kalau tuduhan mereka nanti di pengadilan tidak terbukti, itu berarti hakimnya yang salah. Itu sudah pernah dikatakan Roy Suryo. Jadi, hakim di pengadilan nanti pun keputusannya harus sesuai dengan kesimpulan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau sampai keputusannya berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan atau apa yang dituduhkan Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap Jokowi, maka hakimnya yang salah. Itu ada videonya. Sudah pernah saya upload di konten saya sebelumnya. Jadi ini tidak masalah sederhana seperti yang dikatakan oleh Pak JK. Ditunjukkan ijazahnya selesai. Tidak. Rentetannya sangat panjang. Sejarahnya sangat panjang. Ini jelas-jelas fitnah. Jelas-jelas martabat seorang mantan presiden yang diinjak-injak oleh sekelompok orang dengan tuduhan ijazah palsu. Bahkan segala macam bukti kesaksian dari UGM, dari Fakultas Kehutanan, dari teman-teman alumni itu sudah tidak berguna lagi di hadapan mereka. Karena mereka sudah punya kesimpulan sejak awal. Bahkan kesimpulan mereka sejak awal itu Jokowi tidak pernah kuliah. Lebih terkhusus lagi, Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Jadi meskipun Jokowi menunjukkan ijazahnya, percuma. Di benak mereka itu sudah tertanam bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah, khususnya tidak pernah kuliah di UGM. Akan saya tunjukkan video-videonya. SMA, ya, pakailah baju SMA dan bangga seperti ini, ya. Nah, ini Jokowi pakai aja baju SMA dan bangga, nggak usah ngaku-ngaku sarjana, ya. Karena, nah, ini, ya, dengan begini aja bangga kok, ya kan? Ojo sampai ijazahmu Sri Mulat, ya gitu.
jangan sampai ijazahnya itu cecandaan. Ya, satu presiden kita sudah ada dulu, mantan presiden yang kelima maaf, yang menunjukkan beliau pernah disempat tapi kemudian tidak selesai, tapi jujur ya pakai aja ijazah SMA-nya. Nah ini ada yang nggak punya ijazah perguruan tinggi tapi mau ngaku-ngaku ya, jadi ini sindiran terhadap orang yang sebenarnya bukan sarjana ya. Ojo sampai ijazahmu 1000 lata. Ojo singgol iki sensitif. Terima kasih. Sudah tahu kan Pak JK bahwa Roy Suryo dan juga kawan-kawan lainnya itu tidak hanya menuduh ijazah Jokowi itu palsu, tapi Jokowi itu di awal dituduh sama sekali tidak kuliah, tidak pernah kuliah, apalagi kuliah di UGM, seperti yang diejekkan oleh Roy Suryo tadi, bahwa Jokowi seharusnya pakai seragam SMA, jangan ngaku-ngaku sebagai sarjana. Tidak pernah kuliah, tidak pernah jadi sarjana kok ngaku-ngaku sebagai sarjana. Itulah kira-kira yang tadi yang dikatakan oleh Roy Suryo. Ini kan luar biasa keji fitnahnya ya. Saya sebagai alumni UGM tahu persis bahwa Jokowi itu alumnus Fakultas Kehutanan. Karena almarhum kakak saya itu teman Jokowi di Fakultas Kehutanan. Sampai saat ini saya pun masih bergaul dengan teman-teman Jokowi. Saya juga kadang-kala juga berinteraksi dengan dosen-dosen Jokowi juga. Dengan teman-teman lain fakultas yang juga memiliki kesaksian bahwa mereka dulu memang tahu persis bahwa Jokowi itu mahasiswa UGM, lulus dari UGM. Demikian pula kesaksian dari rektor, dari dekan, dari teman-teman alumni seangkatan. Tapi oleh orang seperti Roy Suryo ini, Jokowi dituduh tidak pernah kuliah, apalagi kuliah di UGM. Tadi dihina, harusnya memakai seragam SMA, nggak usah mengaku-ngaku sebagai sarjana. Nah itu, jadi tidak selesai. Ketika ijazahnya Jokowi ditunjukkan selesai, tidak. Ini dari klaster 2. Sekarang saya tunjukkan kolega Roy Suryo yang lainnya, yang punya tuduhan yang sama dengan Roy Suryo. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Kenapa? Itulah, mereka tidak sekedar menuduh Jokowi ijazahnya palsu, tapi sejak awal mereka menuduh Jokowi tidak pernah kuliah, apalagi kuliah di UGM. Video tadi adalah video Rismon Hasiholan Sianipar yang pada bulan Maret 2025 dia ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, kemudian mendapatkan skripsi Jokowi. Kemudian dari situ meluncur tuduhan-tuduhan. Antara lain dia menuduh bahwa Jokowi itu tidak pernah menginjakkan kaki di UGM, tidak pernah kuliah di UGM, sama dengan Roy Suryo. Jadi ini tidak sesederhana seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, tunjukkan selesai. Tidak. Kasus ini juga tidak sama dengan yang dialami Asrul Sani, tidak. Tapi ini benar-benar harkat martabat seseorang dicerabut dari akarnya. Seseorang yang dengan susah payah dibiayai orang tua untuk menempuh pendidikan tinggi, apalagi sesulit masuk di UGM. Dia bisa menyelesaikan kesarjanaannya 5 tahun. Kemudian oleh orang-orang itu dituduh tidak pernah kuliah, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Bahkan Rismon tadi mengatakan bahwa kesaksian para alumninya itu bohong semua. Itu sangat kurang ajar itu. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa menerima Rismon itu. Walaupun sudah diberi RJ atau mungkin SP3-nya belum keluar sampai saat ini ya. Ya dia nantinya akan jadi gelandangan. Sana sini tidak diterima, itu sebagai buah kejahatannya. Nanti yang lainnya akan menyusul karma-karma seperti itu, pasti ada.
Ini mungkin hanya eh, video saya. Semoga Pak Yusuf Kalla bisa mengerti dari apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tayangkan dalam video-video ini. Jadi tidak sesederhana apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla. Maaf saja ya Pak ya. Jadi tidak sekedar ditunjukkan selesai, tidak. Para penuduh ijazah palsu itu sudah sampai taraf ideologis, sampai seperti sebuah keyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah di UGM. Tarafnya sudah seperti itu. Satu-satunya jalan, ya memang harus masuk ke persidangan. Nanti hakim yang akan memutuskan seadil-adilnya. Itu satu-satunya jalan. Tidak cukup menunjukkan, seperti yang tadi dikatakan Roy Suryo, bahwa ditunjukkan tidak akan selesai. Seperti itu. Mudah-mudahan Pak Yusuf Kalla bisa mengerti, juga masyarakat luas yang selama ini sudah teracuni oleh framing kelompok penuduh ijazah palsu bahwa ijazah ditunjukkan selesai. Tidak. Mudah-mudahan video saya kali ini memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.